Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan proyek visualisasi dataset menggunakan Locker. Di sini studi kasus kami yaitu populasi ayam buras di Provinsi Jawa Barat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama dari saya sendiri, Nurme Sarah dengan NRP 9920240008. Saya Muhammad Rafli Baihaqi dengan NRP 16 2022-052. Dengan saya Zilfani dengan NRP 9920240007. Adapun untuk pertama kali kami akan memasuki pembahasan mengenai pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rafli. Kepada Rafli saya persilahkan. Baik, untuk di pendahuluan, di sini ada sumber dataset. Dataset ini memuat informasi tentang jumlah populasi ayam buras di kabupaten atau kota di Indonesia untuk tahun 2013. Terdapat 324 entry data dengan variabel-variabel utama meliputi identifikasi unik atau ID, kode dan nama provinsi, kode dan nama kabupaten atau kota, jumlah populasi ayam buras, satuan pengukuran atau ekor, serta tahun pencatatan. Data ini terstruktur rapi, meskipun terdapat beberapa nilai kosong pada kolom jumlah populasi. Informasi ini diperoleh dari portal Open Data Jawa Barat melalui situs berikut. Dataset ini dapat digunakan untuk analisis populasi ayam buras berdasarkan wilayah administratif, membantu dalam studi peternakan atau perencanaan kebijakan terkait sektor unggas di Indonesia. Kemudian berikutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi atribut. Di sini untuk data atribut yang pertama ada ID, yaitu adalah nomor identifikasi unik untuk setiap entry dalam dataset, bertipe data integer. Contohnya adalah 1, 2, dan juga 3. Kemudian yang kedua ada kode provinsi, yaitu kode numerik yang mempresentasikan provinsi tempat data dicatat, bertipe data integer. Contohnya adalah 32, yaitu untuk Jawa Barat. Yang ketiga ada nama provinsi, yaitu adalah kode numerik yang mempresentasikan provinsi tempat data dicatat, bertipe data string. Dengan contohnya adalah Jawa Barat. Lalu ada kode kabupaten kota dengan eh, keterangannya di sini adalah kode numerik yang merepresentasikan kabupaten atau kota dalam provinsi tertentu, bertipe data integer juga. Lalu contohnya adalah 3201, yaitu contohnya untuk Kabupaten Bogor. Lalu ada data atribut selanjutnya, jumlah populasi. Jumlah populasi ayam buras di kabupaten atau kota tersebut pada tahun tertentu, tipe datanya yaitu float atau nilai desimal yang mungkin mewakili data yang diimpor dari file Excel. Contohnya adalah 17.47292.0, yaitu untuk populasi ayam buras di Kabupaten Bogor. Lalu ada nama kabupaten kota, nama kabupaten atau kota tempat data populasi ayam buras dicatat, bertipe data string. Lalu untuk contohnya adalah Kabupaten Bogor. Lalu ada data atribut satuan, yaitu satuan pengukuran untuk jumlah populasi ayam buras, bertipe data string. Dan keterangannya di sini contohnya adalah ekor. Untuk data atribut selanjutnya yaitu tahun, tahun pengumpulan data populasi ayam buras, bertipe data integer. Contohnya adalah 2013. Nah, pada bab selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal itu. Sebelumnya di sini bisa dilihat dashboard visualisasi data set yang kami miliki. Nah, untuk diagram yang pertama yang kami miliki yaitu ada diagram batang. Di sini fungsi dari diagram ini adalah untuk menampilkan populasi di setiap kabupaten atau kota, menampilkan jumlah populasi di setiap kabupaten atau kota. Bisa dilihat di sumbu vertikalnya itu adalah daftar kabupaten atau kotanya, kemudian di sumbu horizontalnya itu adalah jumlah populasinya. Kemudian ada stack combination diagram. Di sini itu merupakan grafik garis yang memvisualisasikan
perkembangan jumlah populasi dari waktu ke waktu. Grafik ini menggambarkan perubahan jumlah populasi mulai tahun 2013 hingga tahun 2024. Sumbu horizontal itu tuh merepresentasikan tahun, sementara sumbu vertikalnya itu merepresentasikan jumlah populasi dalam satuan tertentu. Kemudian di sini ada diagram pie chart atau disebut juga sebagai diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini tuh memperlihatkan presentasi produksi ayam buras di berbagai kabupaten atau kota yang difilter sesuai tahun 2024. Setiap wilayah ini diberi warna berbeda untuk memudahkan visualisasi dalam identifikasinya. Tujuan dari visualisasi ini yaitu untuk mengetahui kontribusi relatif setiap wilayah dalam total produksi ayam buras di tahun tertentu. Kemudian yang keempat itu ada tabel diagram. Di dalam tabel ini memiliki beberapa daftar. Yang pertama yaitu menyajikan daftar seluruh kabupaten atau kota yang tersimpan dalam sistem. Kemudian yang kedua itu ada kolom nama kabupaten kota, yaitu untuk menampilkan nama lengkap dari setiap kabupaten atau kota. Selanjutnya, kolom kode kabupaten atau kota. Di sini kemungkinan besar merupakan kode unik untuk setiap kabupaten atau kota yang mungkin digunakan untuk keperluan internal sistem, misalnya untuk identifikasi dalam database. Lalu di sini saya akan menjelaskan balon chart atau diagram balon. Diagram balon ini fokus pada jumlah populasi ayam buras di masing-masing kota atau kabupaten dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2023 dan juga 2024. Data setiap tahun dibandingkan secara langsung. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk menganalisis perubahan terbaru dalam populasi ayam buras per wilayah, untuk membantu pengambilan keputusan terkait kebijakan lokal. Selanjutnya yaitu peta diagram. Gambar ini adalah peta interaktif berbasis Google Maps yang memvisualisasikan data populasi di wilayah Jawa Barat. Data tersebut dipresentasikan menggunakan titik-titik berwarna biru yang masing-masing menggambarkan lokasi geografis kabupaten atau kota. Visualisasi ini memudahkan pengguna untuk memahami distribusi populasi secara spesial di wilayah Jawa Barat. Kemudian di sini akan memasuki mengenai Selanjutnya implementasi. Yang pertama yaitu data understanding. Ulang. Kemudian di sini akan memasuki pembahasan mengenai implementasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Yang pertama yaitu data understanding. Data understanding adalah tahap awal dalam proses pengolahan data yang bertujuan untuk memahami data secara menyeluruh sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Tahapan ini melibatkan eksplorasi, identifikasi, dan evaluasi kualitas data untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan tujuan analisis. Proses data understanding biasanya melibatkan yang pertama yaitu eksplorasi data, yaitu memahami struktur data, jenis data, serta hubungan antar variabel. Nge-lag gak sih, Van? Nge-lag kan? Proses yang kedua yaitu statistika melalui ukuran statistik. Kayaknya ya deh, ada pemberitahuannya di sini. Ntar dulu, tahan dulu. Ulang dari mana? Dari proses data understanding. Kemana-mana? Oke. Yang pertama, data understanding. Data understanding adalah tahapan awal dalam proses pengolahan data yang bertujuan untuk memahami data secara menyeluruh sebelum dilakukannya analisis lebih lanjut. Tahapan ini melibatkan eksplorasi, identifikasi, dengan tujuan analisis. Proses data understanding biasanya melibatkan yang pertama eksplorasi data. Eksplorasi data mengambil
struktur data, jenis data, serta yang mana mengidentifikasi pola atau distribusi data melalui ukuran statistik. Proses yang ketiga yaitu visualisasi data, menggunakan grafik atau diagram untuk mempermudah pemahaman pola dalam data. Proses yang keempat, pengecekan kualitas data, yaitu mendeteksi dan menangani nilai yang hilang, outlier, atau inkonsistensi. Masuk ke analisis data, yang pertama ada pembersihan data atau data cleaning, yang mana yaitu yang pertama identifikasi nilai kosong. Data diperiksa untuk kolom dengan nilai kosong, khususnya pada kolom jumlah populasi. Nilai kosong ini diisi dengan rata-rata atau median berdasarkan distribusi data di kabupaten atau kota terkait. Yang kedua, penyusunan format data. Format kolom seperti tahun, jumlah populasi, dan kode kabupaten kota diperiksa agar konsisten. Misalnya tahun harus berupa integer dan jumlah populasi berupa float. Yang ketiga, penghapusan duplikat. Baris data yang identik atau duplikat dihapus untuk memastikan setiap data unik. Analisis kedua itu visualisasi data. Yang pertama kami menggunakan map chart untuk menunjukkan distribusi populasi ayam berdasarkan kabupaten atau kota di Jawa Barat. Kolom yang digunakan yaitu kode kabupaten, nama kabupaten kota, dan jumlah populasi. Chart kedua itu line chart. Tren populasi ayam buras divisualkan dalam grafik garis. Kolom yang digunakan yaitu tahun dan jumlah populasi. Selanjutnya itu pie chart, diagram lingkaran untuk memperlihatkan kontribusi populasi ayam buras per kabupaten atau kota pada tahun 2024. Kolom yang digunakan yaitu nama kabupaten kota dan jumlah populasi. Selanjutnya itu balon chart untuk membandingkan jumlah populasi ayam buras per kabupaten atau kota dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 sampai 2024. Kolom yang digunakan yaitu kolom kode kabupaten kota, nama kabupaten kota, jumlah populasi, dan tahun. Selanjutnya analisis tren. Yang pertama, distribusi populasi. Grafik histogram yang dibuat untuk melihat distribusi populasi ayam buras per kabupaten atau kota. Analisis tren, data dibandingkan antar tahun untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan atau penurunan populasi ayam buras. Yang terakhir, analisis perbandingan. Persentase populasi tiap kabupaten atau kota terhadap total populasi dianalisis untuk memahami kontribusi masing-masing wilayah. Insight dari chart-chart yang kami gunakan, yang pertama pada map chart, itu untuk menunjukkan persebaran populasi secara geografis. Yang kedua, line chart, mengungkap tren stabil setelah 2015. Ketiga, pie chart, mempermudah analisis kontribusi masing-masing kabupaten atau kota. Yang terakhir, balon chart, untuk menyoroti kabupaten atau kota dengan populasi tinggi dalam 2 tahun terakhir. Berakhirnya penjelasan yang dipaparkan oleh rekan saya Fani tadi. Berakhir juga presentasi dari kelompok 1. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.